Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allah bihi ma bi ulumihi wa barakatihi ma fid darin. Dan qala radhiyallahu anhu wal jum'atu fardhu 'ainin 'ala kulli muslim. Oke, kita akan bahas tentang yang membatalkan sholat, kemudian beberapa hal terkait dengan sholat berjamaah. Sekarang kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sholat Jumat. Di mana sini lebih paham Nabi menyatakan wal jum'atu, ya, sholat Jumat fardhu 'ainin. Ya, fardhu personal. Jadi bukan, jadi ya, fardhu ada dua, ada fardhu 'ain, yang wajib untuk setiap orang, ada fardhu kifayah. Wajibnya kolektif. Ya. Fardhu 'ain semua orang harus melakukan. Tapi kalau fardhu kifayah ketika kewajibannya kolektif, ya, maka dalam sebuah wilayah kalau sudah dilakukan oleh sekelompok orang cukup. Ya. Di antara bentuk fardhu kifayah adalah, ya, ngaji sampai pinter. Ya. Ngaji sampai pinter. Ora standar lho ya. Nek standar kaya awakmu mbek awakku ki wajib kabeh ya. Sing sampai pinter sampai doktor niki ya iku fardhu kifayah. Ya. Alhamdulillah kita sudah terwakili oleh beliau. Jadi, menanggung dosamu kabeh lho ki ya. Ya. Sementara Jumat itu fardhu 'ain. Ya, Jumat itu hukumnya fardhu 'ain. Tapi tidak semua orang beragama Islam wajib, ya, atau terbebankan untuk semua orang Islam, enggak, ya. Terbebannya hanya bagi siapa? Hanya ala kulli muslim. Ya. Kafir enggak sah. Dzakarin, laki-laki. Perempuan tidak wajib. Tapi sah kalau mereka melakukan sholat Jumat. Ya, enggak wajib tapi sah. Kemudian hurrin, orang merdeka. Ya, budak tidak wajib. Tapi kalau budak mau melakukan sholat Jumat, hukumnya sah. Hadirin, ya, artinya apa? Bukan musafir maksudnya. Ya. Hadir maksudnya bukan musafir, ya, antara mukim atau mustautin, ya, atau di Fathul Mu'in mutawatin. Ala kulli hal. Bila udhrin syar'i, ya, setelah semua tadi, ya, sudah muslim, sudah laki-laki, sudah merdeka, ya, tidak musafir. Bila udhrin syar'i, tidak ada udhur syar'i, ya, sakit atau apa dan lain sebagainya. Atau kalau dalam bahasa Safinah disebut, ya, syarat wajibnya ada 7, ya. Islam, balik, akil, laki-laki, ya, dzukurah, hurriyah, merdeka, sehat, iqamah. Orang langsung nulis ki. Wah. Ini meh ngadeg ya rada aras-arasan to ngene iki. Apa itu udhur syar'i? Kal maradi, ya, seperti sakit, wal matar, dan juga hujan. Tapi sekali lagi hujan ini bukan hujan kaya Indonesia loh ya. Hujan Indonesia ya akeh sing rak mangkat kok. Ya. Grimis tok ngono malah. Hujan ini adalah hujan yang deras karena di wilayah Arab itu hujan itu kadang setahun sekali, kadang 2 tahun sekali, dan sekali hujan itu deresnya luar biasa. Sampai banjir, ya, sampai banjir. Makanya hujan dalam kitab-kitab fikih ya itu disebutkan sebagai salah satu udhur. Ya, salah satu udhur. Tapi tidak termasuk hujan yang Indonesia. Apa meneh wayah-wayah ngene. Ya, Januari hujan sehari-hari. Nah. Min syurutul Jum'ah al-khutbatan. Ini cuma sebut syaratnya cuma satu tok sini ya. Ada beberapa syarat lain. Ya nantilah, ya. Syarat pertama untuk keabsahan sholat Jumat adalah yang pertama adanya 2 khutbah. Ya, adanya 2 khutbah. Yang mana wa arkanuhuma, ya, rukun dari 2 khutbah itu yang pertama adalah hamdulillahi ta'ala. Dalam 2 khutbah itu harus ada pujian kepada Allah. Dan lafadznya harus hamd. Ya. Harus hamid, apa hamidah. Meh diwalak-walik pokoknya dasarnya hamd. Mau alhamdulillah boleh, mau nahmadullah boleh, mau ahmadullah boleh. Nek diganti pripun? Ganti apa? Ganti askurullah ndak bisa. Diganti misalnya sanna yusanni yang maknanya sama, memuji, ndak bisa. Diganti madahayam dahu, ndak bisa. Tetap harus hamida yahmadu. Ya, dengan polarisasi perubahan bahasanya. Harus hamdulillah ta'ala.
Kemudian yang kedua, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian sholawat kepada Nabi. Ya. Dan harus nyebut nama yang menjadi namanya Nabi atau yang menjadi sifat populernya Nabi. Ya. Jadi misalnya sholawat pakai wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad atau ala Sayyidina Ahmad atau ala Sayyidina Al-Hashir atau kue rodo anti-anti Sayyidina, ya oke, rak masalah. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Ya toh. Mbok nawa niki ana sing rak gelem Sayyidina barang kan ya. Jadi harus nyebut namanya Nabi. Ya. Tidak boleh pakai dhamir, ya, tidak boleh pakai kata ganti. Ya. Jadi misalnya ya, dalam di mukadimahnya nyebut ya nahmadullah ala ma'aulana bi Muhammadin. Kita memuji Allah Taala dengan ya, atas hal karena Allah Taala sudah mengaruniakan kepada kita Nabi Muhammad. Terus setelah itu salawatmu Allahumma sholli alaihi. Ya Allah turunkanlah salawat untuk Nabi Muhammad, untuknya. Tidak bisa. Harus nyebut nama. Ya. Jadi wassalatu ala Nabi. Kemudian wal wasiyatu bit taqwa. Kemudian wasiat untuk ketakwaan. Napa itu takwa? Takwa imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Ya. Apakah harus keduanya? Enggak. Pokoknya satu aja, misalnya cuman nyuruh ya misalnya sholat berjamaah. Ya, shollu jamaatan. Ya, misalnya boleh atau sumu ya posono kabeh ya. Wala tuftiru berat iku malah. Ya, tasodaku ya boleh. Ya. Atau ya itu bisa perintah, bisa jadi wasiatnya atau wasiatnya bisa berupa perintah atau berupa larangan. Ya. Dalam wasiat tadi, wala taqrabuz zina misalnya, wala tashrabul khamr boleh. Yang jelas harus mengandung ya salah satu dari makna takwa, yaitu perintah, menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Nah, 3 rukun ini ya hamdulillah ya memuji Allah, wassalatu ala Nabi, salawat kepada Nabi, wal wasiyah bit taqwa itu harus ada di khutbah 1 dan 2. Ya. Harus ada di khutbah 1 dan 2. Ya. Ketinggalan siji balani meneh saka awal khutbah. Ya. Sek apa ketinggalan meneh khotibé kelmedun. Betul, karena banyak yang kemudian wasiat takwa ini kemudian sering terlupakan. Ya, sering terlupakan. Ya, wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Kemudian setelah itu membaca ayat Al-Qur'an, 1 ayat cukup, tapi dengan catatan harus mufhimah. 1 ayat yang bisa dipahami maknanya saat dibaca. Jadi ini ayatnya sing mbok waca fawailul lil musallin ora iso. Karena itu harus ada lanjutannya supaya bisa dipahami. Ya. Atau misalnya wal asr, demi masa, tidak bisa. Kowe sumpah-sumpah tok ora ono sing mbok sumpahi padha wae to ya. Ya. Jadi harus 1 ayat, minimal 1 ayat yang bisa dipahami. Fi ihdahuma, di salah satu, ya, boleh di pertama, boleh di kedua. Kemudian wa du'a lil mu'minina fil akhirah. Fil akhirah wal akhirah nih harusnya, atau fi umuril akhirah bisa. Wa du'a lil mu'minin. Kemudian yang rukun yang kelima adalah mendoakan kaum mukmin ya fil akhirah ai fi khutbatil akhirah, di khutbah yang kedua. Ya, dan harus perkaranya perkara ukhrawi. Ya. Ya apa misalnya Allahumma ighfir. Ya Allah ampunilah, Allahumma arham, ya Allah rahmatilah. Nek ya Allah sugihana kabeh ora iso. Karena sugih itu bukan perkara dunia. Bukan perkara akhirat. Ya. Jadi khutbah Jumat harus ada 5 rukun itu. Ya. Ketika tidak ada salah satu yang ketinggalan, maka khutbahnya tidak sah. Konsekuensinya apa? Ya kalau mau khutbah Jumatnya sah ya ngulang lagi dari awal. Ya. Ngulang lagi dari awal. Anek misalnya ya wis ngrungokke tenanan
khotibe lali maca ayat misalnya, atau khotibe pas doanya lali. Ya, pas doanya lali. Tetap akhirnya sholat. Sepripun, ya wis kita berarti pulang sholat sendiri. Ya. Karena nek kowe woro-woro batal kabeh sholatmu, wah malah jadi perkara kowe gitu. Di perkara. Ya. Karena khutbah ini ya banyak yang terutama yang wasiat takwa. Wasiat takwa itu sering ketinggalan. Apakah harus urut? Ya, para ulama, ya Imam Nawawi menyebutkan tidak harus urut. Imam Nawawi menyebutkan tidak harus urut. Ya. Maksudnya tidak harus urut pripun? Ya jadi bisa pas khutbah pertama ya baca ayat misalnya. Setelah niku baca sholawat. Setelah niku wasiat takwa, setelah niku hamdalah bisa. Ya, tidak harus urut. Ya. Tapi yang doa harus di khutbah yang terakhir. Tapi kemudian ada pendapat ya Imam Rafi kalau salah menyatakan bahwa khutbah ini harus urut. Jadi harus yang pertama hamdalah dulu, yang kedua sholawat, setelah itu wasiat takwa, setelah itu kalau mau baca ayat ya berarti baca ayat, terus duduk, ya, terus bangun, hamdalah lagi, sholawat lagi, wasiat takwa, doa, urut. Ada yang menyatakan urut, wajib urut. Ala kulli hal, pisah-pisah boleh, mau urut juga boleh. Wa yajibu ayyakhtuba qa'iman. Kemudian seorang khatib ya dia harus wajib untuk berkhutbah dalam posisi berdiri bagi yang mampu. Ya. Sak kampung ora ana meneh khatibe kecuali wong kuwi misalnya. Adalah ya mungkin beliau sudah sepuh ndak kuat berdiri lama. Boleh duduk, tidak ada masalah. Tapi yang mampu wajib untuk berdiri. Wajib untuk berdiri. Mutatahhiron dan wajib suci dari dua hadas. Jadi ada pertanyaan, khutbah apa yang wajib suci dari dua hadas? Hanya khutbah Jumat. Khutbah yang harus suci dari Dari dua hadas hanya khutbah Jumat. Mutatahhiron ya harus suci dari dua hadas. Masturul aurah ya tertutup auratnya. Ketok sithik ya batal, ngulang khutbah dari awal lagi. Ya. Kemudian wajibul julusu bainahuma. Kemudian khatib itu di antara dua khutbah dia wajib untuk duduk. Bagi yang berdiri tadi dia wajib duduk. Kalau yang memang sudah duduk ya ora perlu ngadeg saya menurut ya. Apa misalnya turunan ora perlu, ya. Duduk aja ya. Duduk aja. Atau julus ini bagi yang berdiri harus julus, tapi bagi yang bagi yang duduk ya diam aja. Ya diam sekedar atau seberapa panjang fauqa tuma'ninatis shalah. Ya, yang lebih dari tumakninahnya salat. Tumakninah salat kadare piro? Subhanallah. Berarti lebih dari itu. Minimal ya, niki minimal. Subhanallah ping pindho misalnya apa ping telu. Tapi sunnahnya ketika khatib duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua khutbah, membaca surat Al-Ikhlas. Ya, membaca surat Al-Ikhlas. Nah. Kemudian wal muwalah harus urut. Urut antara khutbah 1 dan khutbah 2. Ya, tidak boleh disela dengan hal yang tidak urgent. Kemudian dari khutbah kedua menuju ke sholat. Harus muwalah. Ya. Berapa standarnya muwalah? Para ulama menyebutkan standarnya muwalah adalah tidak lebih dari 2 rakaat ringan. Tidak lebih dari 2 rakaat ringan. Jadi misalnya dari khutbah pertama duduk, ya, maka duduk ini jangan sampai lebih dari 2 rakaat ringan. Terus setelah khutbah kedua, terus dari khutbah qomat untuk sholat jangan lebih dari 2 rakaat ringan. Ya. Kemudian juga seorang khatib ya wajib ayyusmi al hadirin. Wajib memperdengarkan khutbahnya ke yang hadir. Ya. Tetap kudu nulis iki.
Ora ketok engko di Zoom ya. Wah, iku ya dijelaske iki. Dijelaske iki. Nek ora bahaya iki. Iso khotbah istisqa balang kok iki ya. Ya. Syarat yang pertama khotibnya harus laki. Ya. Khotibnya jujuk perempuan ndak sah. Ya. Apa meneh khunta? Ya. Ndak sah. Ya. Kedua, suci dari dua hadas. Tiga, menutup aurat. Ya. Keempat tadi apa? Mualah. Ya. Mualah antara dua khutbah dan sholat. Kemudian yang nomor 5, ya, memperdengarkan. Khutbah kepada hadirin. Berapa minimalnya? Minimalnya hadirin ya, seperti apa? Dihitung seperti syarat sahnya sholat Jumat, yaitu 40 orang. Ya. Di misalnya apa? Imamnya cuman apa? Suaranya hanya cukup untuk menjangkau. Kayak kelakuanmu kabeh ora apa? Jong guyu ketarane nek ya. Kemudian syarat yang selanjutnya yang nomor 6 adalah dua khutbah atau rukun khutbah tadi. Rukun khutbah harus dibaca dalam bahasa Arab. Rukunnya tok. Ya, usikus paling minimal gila pokoknya lah. Ya. Tapi rak mudeng ya salahmu dhewe. Ya. Ya. Salah dhewe mlebu kelas bahasa Arab cuma pindho tok. Wong ngene kene san. Ya, ini syaratnya khutbah Jumat. Apa khutbah Jumat harus seperti ini. Kemudian untuk sholatnya, untuk syarat sahnya Jumat, yang pertama dilakukan di waktu zuhur. Mohon maaf ya, tulisannya wong pinter kan elek-elek biasanya. Ya. Khutbah dan sholatnya. Kemudian nomor 2, ya, didahului didahului dua khutbah ya. Kemudian nomor 3, dihadiri minimal 40 orang laki-laki, 40 orang laki-laki baligh berakal, ya, terus mukim mustautin. Oke. Apa bedanya mustautin dengan mukim? Mustautin atau dalam bahasa Fathul Muin itu mutawatin,
itu adalah orang yang tinggal di sebuah daerah yang dia tidak keluar dari daerah itu, dari rumahnya dia kecuali untuk hajat. Itu disebut dengan mustautin. Bahasa saiki kita bisa anggaplah warga lah ya. KTP-ne kono lah. Nah, sementara mukim adalah orang yang bukan warga situ, bukan orang situ, dia dari luar, tapi dia sudah mukim lebih dari 3 hari di tempat yang sama. Ya. Misalnya ngun saung wis 3 dino. Itu berarti sudah jadi wargane saung. Ya. Kurang dari itu enggak. Atau misalnya kalau 3 hari tapi dia pindah-pindah, nah itu enggak, belum masuk kategori mukim. Ya. Bagaimana sholat Jumatnya orang yang mukim? Ya, sholat Jumatnya hukumnya sah. Ya, mukim sholat Jumatnya hukumnya sah dan dia wajib. Karena syarat masuk kategori syarat syarat wajibnya sholat Jumat. Tetapi dia tidak masuk 40 orang ini. Karena yang masuk hitungan 40 orang minimal ini harus yang mustautin. Ya. Jadi wongnya asli ndi lah misalnya lah, ya, tinggal ngun Kalialang. Terus dia mukim di Kalialang. Maka kalau dia ke masjid ya untuk sholat Jumat dia ora mlebu hitungan. Tapi wajib. Ya, tidak masuk hitungan tapi wajib. Iku nanti ada iki kita kudu nulis bagan juga iki. Sengkowe lah ya. Setelah acara. Jam semene. Gua kewangen. Oh iya. Yang terakhir tidak didahului ya sholat Jumat lain ya, atau disebut dengan ta'addud ya. Apa bahasa Indonesia ta'addud iki? Oh ta'addud sing paham poligami. Berbilang ki apa berarti bahasa Indonesia nih? Ya. Jadi bukan cuma 1, 2, 3, apa bahasa Indonesia nih? Mindo. Lebih dari 1 ngono wae lah ya. Lebih dari 1 tanpa hajat. Ya. Nanti apa hajatnya dibahas di Sarah Safinah. Ya, atau di Busul Tarif. Ya. Sementara iku sik ya, wal idan wal kusufan wal witr sunanun muakkadat. Ya, sementara 2 sholat id, 2 sholat kusuf dan juga sholat witir hukumnya sunnah muakkad. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i witir hukumnya sunnah muakkad. Tapi dalam mazhab Hanafi witir hukumnya wajib. Ya, jadi bejo mazhabmu Syafi'i. Ya, mazhab Hanafi kan ben wengi minimal 3. Wa kadza rawatibus sholati wad duha wat tarawih ya, dan juga salat-salat rawatib ya, salat qobliyah atau ba'diyah salat. Ya, setelah salat fardu itu hukumnya juga sunnah. Wad duha dan juga salat duha, wat tarawih dan juga salat tarawih sunanun, semuanya hukumnya sunnah, laha fadlun, punya keutamaan, wa thawabun azim, pahala yang besar. Jadi ojo terus wah sunnah wae yo. Ora mbok lakoni, cuma ojo ngremehke lah. Ya. Jadi tidak melakukan tidak ada masalah karena hukumnya sunnah, tapi jangan meremehkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل
وآخر الأتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا. وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.